Halo, selamat bergabung lagi di channel YouTube saya. Pada kali ini kita masih membahas tentang dunia pendidikan, di mana tema kali ini yang kita angkat adalah tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di era modern. Nah, Pancasila adalah fondasi utama yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang mengatur hidup berdampingan mencakup unsur keadilan, solidaritas, dan humanisme itu ada pada filsafat pendidikan Pancasila. Namun seringkali memasukkan konsep Pancasila ke dalam pendidikan itu merupakan sebuah tantangan untuk kita semua. Nah, seiring berjalannya waktu, sejumlah permasalahan bermunculan seperti perkembangan sosial, kemudian digitalisasi, serta globalisasi. Nah, kesenjangan antara gagasan nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu permasalahan utama untuk kita semua. Nah, siswa sering mendengar pentingnya gotong royong, tetapi pada saat yang sama mereka melihat individualisme lebih diutamakan di masyarakat. Penelitian Rahmat dan Wibowo tahun 2020 menegaskan bahwa pendidikan Pancasila seringkali hanya menjadi hafalan bukan praktik. Sebagai dasar sebagai dasar filsafat, Pancasila seharusnya menjadi landasan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan zaman dan perkembangan globalisasi saat ini. Namun metode pengajaran yang cenderung satu arah masih mendominasi. Nah, di mana metode diskusi dan refleksi dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memahami relevansinya secara mendalam. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu seringkali digunakan untuk menyebarkan hoax, serta ujaran kebencian. Nah, bahwa pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari pengajaran Pancasila. Dengan begitu, siswa dapat memahami informasi dengan kritis sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, serta budaya global seringkali bertentangan dengan nilai tradisional. Pada penelitian Kristiawan tahun 2018 itu menunjukkan bahwa globalisasi memperkenalkan individualisme dan konsumerisme yang bertolak belakang dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Nah, tantangannya terletak pada mengadaptasi Pancasila ke dalam tantangan global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip intinya. Salah satu komponen penting dalam pendidikan Pancasila adalah keteladanan. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara apa yang diajarkan dengan kenyataan akibat ketidakadilan sosial dan korupsi yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, guru dan tokoh masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan memberikan contoh atau sebagai model. Kurikulum saat ini memerlukan reformasi agar lebih kontekstual. Di mana Hanum et al. Itu 2020 merekomendasikan pendekatan berbasis proyek dan interaksi langsung dengan masyarakat untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Metode ini memungkinkan siswa merasakan bagaimana nilai-nilai ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia adalah negara yang beragam budaya, tentunya mempunyai tantangan besar dalam bagaimana menjadikan Pancasila sebagai alat mendukung pendidikan yang multikultural. Nah, penguatan nilai persatuan melalui Pancasila dapat menjadi solusi untuk menghadapi konflik sosial yang berbasis identitas. Tantangan khusus juga muncul di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau sering disebut dengan 3T. Akses pendidikan berkualitas seringkali menjadi salah satu masalah utama, di mana ketimpangan ini perlu diatasi dengan kebijakan afirmatif dan pelatihan guru yang intensif di daerah-daerah tersebut. Nah, selain evaluasi akademik, evaluasi perilaku juga diperlukan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Nah, mahasiswa begitu terinspirasi untuk menghayati cita-cita tersebut dibandingkan sekadar mempelajarinya. Nah, sehingga untuk mengatasi kendala ini, dukungan semua pihak sangatlah penting, baik itu guru, kemudian masyarakat maupun keluarga untuk memahami dan mengkomunikasikan nilai-nilai Pancasila secara kreatif, dan pemerintah juga harus membentengi undang-undang yang mendorong pendidikan berbasis Pancasila. Nah, sementara itu keluarga juga harus menjadi lingkungan pertama yang bertugas untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga masing-masing.
Nah, pendidikan Pancasila bukan hanya soal teori di buku, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, gotong royong, dan persatuan, siswa dapat merasakan langsung manfaat dari filsafat ini. Nah, di tengah semua tantangan yang ada, satu hal yang harus kita yakini bahwa Pancasila adalah identitas bangsa yang tak tergantikan. Tantangan-tantangan ini justru harus menjadi motivasi yang terus untuk mengembangkan filsafat pendidikan Pancasila agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga panduan hidup dan relevan serta nyata. Nah, mungkin kalian semua mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan tantangan dari penerapan filsafat pendidikan Pancasila ini dalam dunia pendidikan. Silahkan berkomentar di channel YouTube ini. Terima kasih.